Berlatar di Taiwan, kisah diawali dengan memperlihatkan situasi keributan di salah satu tempat karaoke di mana seorang petugas keamanan pun tak sengaja terkena hantaman botol hingga membuat kepalanya berdarah yang setelah si pemukul memperhatikannya, ia akhirnya sadar jika pelayan tersebut adalah Chen Feng, sang juara bela diri yang tidak pernah kalah dalam setiap pertandingan, sehingga si pemukul pun langsung meminta maaf, bahkan sempat-sempatnya minta foto selfie bersama beliau. 陈峰，你以前是拳王呢。 Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pebisnis bernama Ali yang mendatangi kediaman seorang bos mafia yang sedang mengembangkan sebuah proyek pembangunan, di mana Ali sebagai salah satu investor terbesarnya pun bermaksud menarik semua sahamnya setelah si bos tak kunjung merampungkan proyek tersebut, sehingga si bos meminta sedikit tambahan waktu untuk proyek mereka bisa diselesaikan. Kembali ke Chen Feng yang sedang duduk jongkok di depan sebuah sekolah, muncullah Pak Satpam yang menegur Chen karena dianggap mencurigakan, yang ternyata keberadaan Chen di sana adalah untuk melihat Mei Mei, putrinya, dari jarak dekat yang sejak lahir belum pernah ia temui sama sekali. Chen Chen, Mama. Melihat ada Chen Feng di sana, Yuli yang merupakan mantan istri Chen pun langsung berlari mengejarnya, yang mana setelah mereka berdua bertemu, Yuli akhirnya jujur bahwa ia sudah menikah lagi dengan seorang pria yang tiada lain adalah Ali, si pebisnis, dan hidup bahagia selama Chen Feng berada di penjara. 远离我们。 Kasihan melihat wajah Chen Feng yang pikarunyaun, Yuli akhirnya bersedia mengatur waktu dan tempat agar Chen bisa bertemu dengan Mei Mei, putri mereka, namun tidak bisa menjamin jika Mei Mei akan menerima kehadiran Chen yang baru muncul sekarang. 下面出场的就是格斗界的名。 Berlokasi di sebuah restoran mewah, Chen akhirnya bisa bertemu langsung dengan Mei Mei. Tak seperti yang Chen bayangkan, Mei Mei adalah anak pintar yang dibesarkan dengan pendidikan tinggi, kritis, dan pandai bicara. Sampai-sampai Mei Mei terkesan tidak sopan ketika menanyakan tentang pekerjaan Chen sekarang dan berapa uang yang ia hasilkan per bulan. 一个月多少钱？一个月3500块。可以，很好。 Yang paling membagongkan adalah Mei Mei dengan pelontongnya mengatakan bahwa pertemuan ini sudah menyita waktu dan uang milik ayah tirinya, sehingga Chen yang tak ingin dianggap tidak berguna pun berjanji akan membayar semua makanan yang dihidangkan di meja mereka. 我买单。 Dan ya, Chen benar-benar tampak seperti seorang ayah yang dipermalukan ketika tagihan makan di restoran ini seharga dengan setengah dari gajinya per bulan, sehingga melihat Chen tidak mampu bayar, Ali sebagai ayah tiri pun meminta maaf atas sikap Mei Mei dan akan membayar semua makanan barusan. Keesokannya, Chen yang sudah mengundurkan diri dari tempat hiburan pun mendatangi salah satu sahabatnya bernama, kita panggil saja Samsul, yang merupakan pemilik dari tempat latihan bela diri. Sebenarnya tidak ada lowongan untuk Chen bisa bekerja, tapi karena kasihan, Samsul pun membiarkan Chen bekerja sebagai seorang cleaning service yang bertugas untuk bersih-bersih. Tak lama, muncullah Mei Mei yang diantar oleh Ali dengan maksud untuk latihan bela diri sesuai dengan hobinya yang memang sejak kecil suka gegelutan. Di mana saat mereka berdua sudah latihan dan Chen sangat menikmati kebersamaan dengan putrinya, Mei Mei tiba-tiba menyudahi latihannya setelah Chen menegur cara menendangnya yang kurang tepat. Di mana Mei rupanya punya idola sendiri bernama Jackie yang merupakan juara bela diri terkenal, dan tendangan yang ia lakukan barusan adalah tendangan ciri khasnya. 行了，就这样吧。 Saat Mei Mei akan pergi itulah muncul sosok Jackie yang sempat membuat Mei Mei terperangah. Rupanya kedatangan Jackie ke sini adalah untuk menemui Chen, menuntut balas dendam atas kematian adiknya 10 tahun yang lalu, sekaligus menjadi penyebab Chen masuk ke penjara. 你打死了我哥，对不起。 Rupanya Chen pernah terlibat pertarungan jalanan dengan adik si Jackie ini. Chen tak sengaja melakukan serangan mematikan yang membuat adik Jackie tewas, sehingga sekali lagi kedatangan Jackie ke sini adalah untuk menantang Chen berkelahi demi membalaskan kematian adiknya. Tak ingin cari masalah lagi, Chen yang sudah tobat menjadi petarung brutal pun menolak tantangan tersebut, di mana Jackie menawarkan dua opsi apabila ingin masalah ini cepat beres. Pertama, menerima tantangannya. Kedua, merangkak di bawah selangkangannya. Di depan putrinya sendiri, Chen pun memilih opsi kedua, yaitu merangkak melewati kedua kaki Jackie, dan itu adalah hal paling memalukan yang pernah Chen lakukan selama hidupnya.
Jackie pun menghampiri Mei dan mengatakan bahwa ia didiskualifikasi dari kejuaraan manapun gara-gara perbuatan Chen Feng ayahnya yang telah membunuh adik kesayangannya. 你他妈真是个废物！ Alih-alih menyenangkan ibunya dengan latihan bersama sang ayah, Mei justru harus sakit hati tatkala didiskualifikasi dari kejuaraan sekaligus melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Chen mempermalukan harga dirinya sendiri. Lantas, ia pun langsung pulang karena tak tahan dengan sikap ayahnya yang seperti seorang pengecut. Di tengah petir yang sedang menyambar, Chen Feng pun sama sakit hatinya saat melihat putrinya sendiri yang merasa kecewa berat terhadapnya, sehingga Chen yang awalnya tak ingin bertarung lagi pun nekat mendatangi Jackie untuk menerima tantangannya yang andai kata ia menang, maka Jackie diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada putrinya. Dari situ, Chen Feng pun kembali berlatih secara intens dan mulai menguasai beberapa gerakan mematikan yang sebelumnya sempat terlupakan. Berlokasi di sebuah tempat yang dekat dengan laut, Chen pun mendatangi Jackie yang sudah menunggunya selama kurang lebih 3 jam, yang dengan menggunakan sarung tinju profesional, mereka pun mulai bertarung dan... Setelah bertarung sekitar 3 menit lamanya, Chen akhirnya berhasil memenangkan pertarungan yang karena Jackie masih bersikeras tak menerima kekalahannya, Chen pun sampai sujud-sujud meminta maaf agar Jackie melupakan sesuatu yang sudah tidak bisa diulangi lagi. Pada akhirnya, Jackie dan Chen pun berdamai termasuk menepati janjinya untuk meminta maaf kepada Mei. Kembali ke Ali yang sedang melakukan pertemuan dengan si bos perihal proyeknya yang tak kunjung ada kabar, sehingga Ali yang tak ingin merugi pun memutuskan untuk benar-benar menarik semua sahamnya tanpa sadar jika si bos bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tepat di hari ulang tahun Mei, Chen pun diundang sang istri untuk hadir. Namun setibanya Chen di pesta, ia malah mendapatkan respon tidak baik dari Mei yang merasa jika kehadiran ayahnya di sini hanya merusak suasana. Mei menganggap jika ayahnya tidak tahu diri, pas lagi susah dia hilang. Giliran semuanya sudah baik dan sejahtera, ia baru muncul dan malah merusak segalanya. Sehingga Chen yang malu dan sadar diri pun langsung pergi tanpa sedikit pun mencoba membela diri. Tak lama setelah pesta usai, Ali baru sadar jika Mei telah menghilang. Ali kemudian mendapat telepon dari si bos yang mengatakan bahwa ia sudah menculik Mei yang merupakan buntut dari pencabutan saham dari proyeknya. Sehingga jikalau Ali mau Mei dikembalikan, Ali harus memberikan semua sahamnya termasuk memberikan setengah harta yang ia miliki saat ini. Di saat bersamaan di pinggir jalan ketika Chen sedang ngahuleng tarik, ia tak sengaja melihat Mei di dalam sebuah mobil culik. Lantas Chen pun segera berlari mengejarnya, tapi tiba-tiba... Sempat pingsan sebentar, Chen pun mengambil seonggok sepeda milik entah siapa dan kembali melakukan pengejaran dengan kedua kakinya yang mengayuh pedal. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku Siwa. Namaku adalah Siwa. Cukup mudah sebenarnya untuk Ali bisa menyelamatkan nyawa Mei, tetapi mengingat semua hartanya adalah hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun, membuat Ali masih berpikir bolak-balik meski sang istri terus mendesak Ali agar segera memberikan apa yang si bos inginkan. 用你海外的账户转，钱给了，晨晨更你当我傻吗？用你海外的账户转。
Kembali ke Chen yang sudah tiba di kediaman si bos sendirian, ia pun masuk ke sana dan menghadapi beberapa penjaga dengan cukup mudah. Selesai dengan para penjaga, Chen pun masuk ke dalam satu ruangan dan menyeret satu penjaga. Ia mengambil sebuah ponsel dan langsung menghubungi si Yuli untuk memberitahu bahwa saat ini ia sedang berada di kediaman si penculik, sekaligus berjanji bahwa ia akan menyelamatkan anak mereka berdua. 我一定把女儿带回去。 Dari sini, Chen harus menghadapi lebih banyak penjaga yang rata-rata dari mereka semua adalah para mantan preman dan ahli bela diri yang sengaja direkrut. Namun dengan keahlian lamanya yang sudah diasah kembali, Chen tidak ragu-ragu untuk menghajar mereka semua. Selesai dengan penjaga di lantai bawah, Chen pun langsung menghadapi belasan penjaga yang ada di lantai atas, di mana ia semakin membrutal dan tak tanggung-tanggung untuk menghajar mereka semua sekaligus. Sempat terdesak, Chen pun terpaksa menggunakan barang, yaitu sebuah tongkat baseball dan... Selesai mengalahkan hampir semua penjaga, Chen pun masuk ke ruangan tempat anaknya ditawan dan tiba-tiba... Ya, Chen pun terluka di bagian perut tapi berhasil menyelamatkan anaknya, di mana kini ia harus menghadapi ajudannya si bos yang bernama Lang Tai, seorang mantan tentara bayaran yang digadang-gadang sangat tangguh dan tak terkalahkan, sehingga Chen pun menyuruh Memei untuk mundur dan biarkan ia menyelesaikan urusannya. 躲起来，别看。 Dengan gambar yang dihitam putihkan dari filmnya sendiri, Chen dan Lang Tai pun bertarung habis-habisan, saling jotos satu sama lain, sampai akhirnya mereka kelelahan sendiri. Lang Tai akhirnya menggunakan barang, yaitu sebuah tongkat besi, di mana Chen akhirnya terdesak dan mengalami kelelahan untuk yang kedua kalinya. Saat sedang haheho itulah, Chen dengan cepat mendorong Lang Tai hingga membuat mereka berdua terjatuh. Tak lama setelah Lang Tai tumbang, muncullah pasukan polisi yang datang sesuai panggilan dari si mantan, di mana Memei sendiri akhirnya sadar bahwa sang ayah adalah sosok yang patut disebut sebagai pahlawan karena rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk keselamatan putri tercinta. 我向你道歉。 Beberapa hari kemudian, Chen terlihat menggunakan tongkat untuk berjalan. Memei dan mantan pun datang untuk menjenguknya. Dengan fakta bahwa anak dan istrinya sudah punya kehidupan baru, Chen yang sudah berkorban sejauh ini pun tetap tidak mendapatkan apa-apa kecuali pengakuan dari putri tercintanya. Tamat ending yang sangat membagongkan.